Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Tegal ya. Biasa habis turun dari masjid pakai sarung langsung konten. Sambil rokokan ya, sambil ngopi. Banyak info yang akan saya sampaikan untuk kalian semua. Nggak terasa ya, kita masih tetap dikasih sehat, alhamdulillah ya. Sampai nggak terasa besok sudah, kayaknya baru kemarin Lebaran Idul Fitri ya. Kayaknya betah banget di dunia ya, karena bahagia atau gimana ya. Tahu-tahu besok sudah cepat sekali waktu berjalan. Besok sudah Idul Adha ya, hari besar kurban. Dan saya tadi kaget, kemarin kan belum macet ya. Tadi saya beli nasi, untung beli siang. Ini lagi hujan, ini agak deras juga. Kacau kalau saya belum siang tadi. Dan sudah mulai macet, nggak bergerak sih mobil tadi di arah saya. Jadi yang akan ke Jogja ataupun ke Purwokerto, Cilacap arah selatan tuh langsung turun di lewat pintu keluar masuk tol Adiwerna Tegal, jangan lewat Pejagan ya, karena Pejagan ke selatan jalur saya itu di situ ada pasar 3 yang besar, keluar masuk padat penduduk, kawasan pabrik juga, industri, ada mall Jogja juga, dan perawan macet sekali. Saya tak kira ada kecelakaan atau apa, nggak tahunya besok 2 hari lagi motong sapi ya. Saya mau masak daging sapi nanti. Lumayan ada, nggak tahu 3-4 ekor kali ya di samping saya. Wah, sibuk kalau lebaran haji saya ya, karena pengurus masjid juga, jadi banyak full di masjid, ikut cari kontol kontol kambing, buntut sapi ya. Itu kalau dimasak besar banget loh. Kok ngomongin buntut sapi mas bro. Oke, sambil masih batuk tapi ngerokoknya masih kuat juga. Nggak terasa ya, nanti juga mas bro nggak terasa, tahu-tahu punya bini kali ya, yang namanya sudah ada sih, tinggal tunggu waktu aja. Oke, kita langsung akan bahas mengenai PP 0,063 di situ, bertahan di situ. Yang ingin masuk, saran saya nunggu selak Rabu ya. Pas pada haji itu biasanya cenderung sideways ataupun koreksi tipis saja lah ya, koreksi tipis ataupun sideways. Kalau holdernya sih meningkat terus, saya yakin akan jadi besar kok, udah kelihatan. PP itu nggak ada lawan, nggak ada tanding, nggak ada banding, akan jadi besar. Tinggal waktunya aja kalian mampu sabar atau nggak sampai tunggu sampai cuan besar. Nanti setelah udah cuan besar, nanti trade bersama saya, masuk grup, dan nanti yang dimainkan 25% dari harta kalian. Trade itu harus pakai money management yang benar. Kalau turun kita ambil lagi, di bawah lebih besar lagi. Tapi koinnya juga koin yang benar. Kalau kita sangkut misanalisa itu bisa ditunggu di holding untuk pump kembali. Itu yang pertama itu ya. Dan cari koin yang volumenya besar, paling enggak BTC, ETH, dan bengek lah, yang bagus-bagus saja ya. Oke, ada info untuk kalian, 3 altcoin yang lagi diborong well kripto saat ini siap menguat, jadi hati-hati ya. Ini well lagi pada gemblung, well juga pada main leplet rupanya ya. Jadi yang diambil ini adalah data on-chain dari Lokonchain, menunjukkan 3 tipe well investor besar loh. Ini orang besar loh, yang berbeda mengambil posisi ETH, si Zcash tuh Zcash ataupun Zcash, dan Hyperliquid. Ini dia leplet 10 kali. Jadi kalau naik turun ada bandingan ya, itu ada leplet ya. Polanya bervariasi di antara ketiga posisi tersebut. Satu well membeli spot ETH, yang lain membuka posisi long 10 kali lipat pada SEC. Hati-hati, suatu ada bandingan SEC bisa terjadi. Kemudian HIP juga hati-hati ya. Jadi yang diakumulasi spot aman, spot di Ethereum ya. Kemudian posisi long 10 kali lipat pada SEC arah ke atas, kalian ngambil yang arah bawah ya, takutnya nanti kebanting ini ya. Well, Ethereum masuk kembali di support, saluran channel support ini mending ya. Ethereum telah ada yang masuk tapi di support ya. Prediksi harga Solana, aliran dana ETF konsisten, metrik membaik, peluang rebound makin terbuka. Saya yakin di tahun 2026 ini di sini tuh, makanya saya pakai celana pendek kadang-kadang, ini pakai sarung karena dari masjid ya. Ini keringetan kawan. Padahal di
luar tuh hujan agak deras, gerimis-gerimis gede itu karena banyak lingkungan kawasan industri kan, banyak pabrik yang begitu kan, udah nggak nyaman senyaman dulu. Kalau dulu nyaman sekali, ini sekarang udah tomblek-blek ke sini semua ya. Sebuah dompet yang memegang 131.000 Ethereum membeli lagi 5.000 Ethereum di harga 20119 4 jam yang lalu ya. Menurut Nokochain, pembeli tersebut bernilai sekitar 10,6 juta dolar. Alamat yang sama berhasil meraup keuntungan sebesar 1,09 juta dari perdagangan beli di harga rendah dan jual di harga tinggi, buy low sell high pada bulan ini ya. Pokoknya lagi banyak whale pasang lepret di Hyperliquid sama SHARE. Untuk di PP-nya, PP untuk ETH-nya aman, spot ya. Ini lagi whale Zcash bertaruh 19,6 juta dolar pada pertahanannya level retracement ya, resistennya 0,618 Pimbo. Oke, kita sudah ya info-info itu, dan ini yang lagi tadi juga sudah saya infokan, yang agak gemblung ini si Trump mengenai Clarity Aset lagi rame ya. Kita nunggu undang-undang ini Mei ini diperkirakan harus usai. Dua raksasa kripto ini saling sikut soal aturan baru atas perintah Trump. Ini detailnya. Kok perintah Trump ya? Dua raksasa kripto ini saling sikut soal aturan baru atas perintah Trump. Berarti Trump adu domba gitu. Kacau ah. Ini dari si dua kripto yang ini yang digoncang perselisihan tajam antara dua tokoh besar ya mengenai masa depan regulasi di AS. Chief Legal Officer ataupun CLO Ripple sama si Stuart Alderoty, pendukung penuh rancangan undang-undang Clarity Aset demi memberikan kepastian hukum yang jelas, dan pertempuran sama pendiri BMAC Arthur Hayes yang orangnya hitam itu. Tadi udah saya bahas, saya rasa nggak saya bahas lagi. Kubu Ripple tuntut kepastian hukum bagi pengguna cryptocurrency. Pokoknya Arthur Hayes desak Trump veto aturan karena alasan mengejutkan. Ini pakai veto segala macam. Ini si Arthur Hayes ini ngompor-ngomporin Mbak Trump. Mbak Trump itu juga aneh orangnya. Ketika Iran sudah selesai menyatakan perang sudah beres ya, kemudian membuka kembali sahamnya, saham dijual belikan lagi, tapi si Trumpnya ya istiking pakai posting di sosmednya Rudra. Kan edan toh ya. Ya mudah-mudahan kita jangan ikut edan, itu aja ya. Kemudian yang pada ketakutan BTC akan jatuh, saya kasih info juga, kan banyak yang BTC geger akan jatuh dari tahun 2024, nyatanya ya naik terus. Nah ini kok koreksi turun 1,3 M ya, kemarin kan udah 2,1 M yang mereka TP. Logiknya begitu, BTC tidak akan jatuh di bawah 60.000 K. Ini alasan kuat K ya. Oke, institusi besar jadi penopang harga Bitcoin. Sudah ada ETF, nggak kayak dulu lagi dimainkan Do Kwon, Justin Sun, ya orang-orang itu aja. Kemudian si itu Kribo Bokman, beda dulu bisa pump and dump, sekarang marketnya udah gede, susah juga saya rasa. Pasar itu kembali menjadi sorotan setelah K33 Research mengeluarkan analis terbaru yang menyebutkan bahwa BTC tidak akan turun di bawah level 60.000 dolar dalam siklus pasar saat ini. Prediksi ini muncul di tengah gejolak ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik yang biasanya memicu volatilitas harga aset digital. Kita singkat saja. Institusi besar jadi penopang harga BTC. Ya, menurut K33, peran institusi besar yang kini mendominasi pasar BTC sebagai alasan utama mengapa
Harga kripto ini tidak akan anjlok di bawah 60.000 dolar. Institusi yang dimaksud meliputi perusahaan publik dan swasta, penerbit exchange, trend fund, ETF support, manajer dana, hingga dana pensiun dan domen ya. Jadi data dari itu semua menunjukkan bahwa kepemilikan BTC oleh institusi terus meningkat secara signifikan, terutama setelah tahun 2024. Lonjakan ini menandakan adanya kepercayaan jangka panjang dari para pemain besar terhadap aset BTC. Jelas ya, jangan takut. Salah satu produk kripto yang paling diminati institusi oleh ETF support Bitcoin BTC dengan BlackRock melalui Iceres. Bitcoin Trust kini memegang 817.138,2 BTC. Menariknya, BlackRock sama sekali belum memiliki BTC hingga Januari tahun 2024, namun kini menjadi salah satu pemegang terbesar. Selain itu, perusahaan publik seperti Strategi juga terus menambahkan kepemilikannya BTC mereka dengan akumulasi yang konsisten sejak Agustus tahun 2020 dan kini mencapai 843.739 BTC, meski sempat terjadi arus keluar sebesar 982 juta pada minggu ketiga dolar ya Mei akibat ketegangan geopolitik. Posisi institusi tetap jauh lebih kuat dibanding siklus sebelumnya ya, jadi kita nggak perlu takut. Clarity aset, kemudian SEC orang Trump juga, kemudian Fed diganti bertahap untuk menjadi siklus bull besar tahun 2026 ini mudah-mudahan terjadi. Kita juga harus meyakini juga karena BTCD-nya juga masih di 6057. Histori sejarah terjadi altcoin season. Apakah nanti terjadi? Ya terjadi, bergeser, semua berputar. Ini kan dunia fana. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, roda berputar, sholat berputar, matahari berputar, bumi berputar. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi hukum alam. Yang muda jadi tua, yang tua jadi mati, yang tadinya benar jadi nggak benar, yang tadinya benar jadi nggak benar, yang tadinya nggak benar jadi benar gitu. Oke ya, jadi begitu. Sabar saja, kita ngikuti kondisi yang ada ya. Yang jelas nanti kalau mau masuk nunggu ketika tanggal merah di Lebaran Haji atau Hari Raya Kurban hari Rabu. Keringetan Mas Bro ini. Ya minum obat juga sih, flu meler, hidungnya meler. Kemudian mengenai PP adalah koin yang desentral yang meningkat terus holdernya, saya rasa akan menjadi brilian. Jadi jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Waktu Shiba juga bandingannya 90% habis-habisan, tapi waktunya pump mereka kontrol, mereka mainkan kok ya, mereka yang punya market, mereka yang suka-suka dialah sejak adanya ETF. Yang penting yang pemenangnya adalah long invest holder jangka panjang. BTCD-nya juga masih di atas karena sepanjang sejarah di tahun 2017 ketika terjadi alt season di 37% BTCD-nya. Karena sudah makin meningkat adopsi BTC, kemudian tahun 2021 di 40%. Dan ini sekarang di 65% puncaknya. Semakin banyak adopsi lagi diperkirakan ya 48-50%. Di bawah 50% ataupun 50% ledakan altcoin bisa terjadi ya. Mungkin itu ya, udah cukup video berkali-kali. Tetap semangat, tetap yakin. Dion bisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa memble. Asalkan kalian membeli koin yang bagus-bagus dan di holding jangka panjang, saya rasa perjuangan yang sia-sia tidak ada. Tinggal tunggu saja. Oke, Dion riset sendiri. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap just dan terbaik.